Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eka Fadila SIPMA selaku dosen mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi R02. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Fauzia, NPM 213515516067, ingin mempresentasikan terkait pemahaman saya tentang pertemuan kelima, yaitu inovasi pelayanan publik. Terdapat perbedaan antara inovasi di sektor publik dan di sektor swasta. Hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai yang dimiliki oleh tiap-tiap sektor. Nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah organisasi dan dapat dibandingkan meliputi dimensi prinsip keorganisasian, struktur organisasi, ukuran kinerja, isu manajemen, hubungan dengan pengguna akhir, sumber daya manusia, dan sumber pengetahuan. Arti penting pengembangan inovasi bagi organisasi sektor publik seperti inovasi pemerintahan daerah menjadi atensi yang serius dari Mulgan dan Alburi tahun 2003. Melalui pernyataannya, yaitu inovasi seharusnya menjadi inti dari seluruh aktivitas di sektor publik. Inovasi dapat membantu meningkatkan kinerja pelayanan dan nilai-nilai publik. Inovasi berarti meningkatkan daya tanggap terhadap harapan warga dan kebutuhan para pengguna layanan. Inovasi juga dapat menumbuhkan efisiensi dan mengurangi biaya. Inovasi merupakan salah satu cara atau bahkan terobosan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem yang cenderung statis dan rigid harus mampu dicairkan melalui budaya inovasi menurut Ulum tahun 2012. Inovasi dan perbaikan kontinu merupakan hal yang esensial bagi transformasi sektor publik. Organisasi sektor publik perlu untuk terus belajar berbagai praktik terbaik dari organisasi yang lain, baik yang sejenis maupun sektor privat, untuk menerapkan inovasi. Benchmarking mungkin memainkan peran yang krusial dalam inovasi. Hal ini membantu organisasi demi optimalisasi pelayanan yang dikreasi dari hasil inovasi sekaligus mengadopsi pendekatan atau metode baru dalam inovasi menurut Ulum tahun 2018. Alasan sektor publik harus berinovasi, Milgan dan Alburi tahun 2003 mengidentifikasi beberapa alasan mengapa sektor publik harus melakukan inovasi. Yang pertama, untuk merespon secara lebih efektif perubahan dalam kebutuhan dan ekspektasi publik yang terus meningkat. Yang kedua, untuk memasukkan unsur biaya dan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang terakhir, untuk mengkapitalisasikan pengguna ICT secara penuh. Hal ini karena telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Tipologi inovasi sektor publik Halvorsen tahun 2005. Yang pertama, a new or improvement service, yaitu pelayanan baru atau pelayanan yang diperbaiki. Misalkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, proses innovation, yaitu inovasi proses. Misalnya, perubahan dalam proses penyediaan pelayanan atau produk. Yang ketiga, administrative innovation, yaitu inovasi bersifat administratif, misalnya penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari perubahan kebijakan. Yang keempat, system innovation. Inovasi sistem adalah sistem baru atau perubahan mendasar dari sistem yang ada dengan mendirikan organisasi baru atau bentuk baru kerjasama interaksi. Yang kelima, conceptual innovation, yaitu inovasi konseptual adalah perubahan dalam outlook seperti misalnya manajemen air terpadu. Yang keenam yaitu radical change of rationality, yaitu perubahan radikal. Yang dimaksud adalah pergeseran pandangan umum atau mental matrix dari berbagai instansi pemerintah. Lebih lanjut,
Halvorsen tahun 2005 menjelaskan bahwa inovasi itu sendiri dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut. Instrumental innovation and radical innovation. Inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian dari inovasi itu sendiri, khususnya di sektor industri. Kebanyakan inovasi bersifat incremental, top-down innovation and bottom-up innovation ini untuk menjelaskan siapa yang memimpin proses perubahan perilaku. Maka top-down berarti manajemen atau organisasi atau hierarki yang lebih tinggi, sedangkan bottom-up merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan penampil keputusan pada tingkat unit. Needs-led innovation and efficiency in innovation. Proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan produk dan prosedur. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.